Hai, welcome to Podcast Santuy. Sana aja lah. Hello, hehe Sobat Santuy semuanya, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan gua Agras. Di episode kali ini, gua pengen kasih nama indahnya budaya kami. Jadi gua ini bakal ngobrol santai nih bareng Sobat Santuy gua tentang keindahan dan keanekaragaman budaya, tradisi, ataupun adat istiadat di daerahnya masing-masing. Dan kebetulan gue sama kawan gue yang satu ini nih berasal dari daerah yang sama atau dari kota yang sama. Yang mana budaya dan tradisi di kota kita itu atau keanekaragaman yang ada di kota kita itu bisa mewakili keindahan budaya Nusantara. Nah, pasti penasaran kan Sobat Santuy gue bakal ngobrol santai bareng siapa? Nah, ini dia the one and only. Siapakah Anda? Halo, halo Sobat Santuy. Yo iya lo juga bro. Perkenalkan nama gua Ega. Gua temennya di Bang Agras. Kebetulan gua dari kota yang sama dan nyari rezeki di sini Di kota yang sama juga di ya. kota yang Jadi sama juga. ngerantaunya di kota yang sama ceritanya nih. Sebenarnya sama-sama kaum buruh jadi jatuhnya. Iya, Woi, cuma mungkin di episode ini kita tidak sedang membahas tentang keresahan buruh, tapi kita ingin banget ngobrol tentang budaya yang ada di kota kita, karena memang kebetulan kita ini berdua berasal dari kota yang sama, ya nggak bro? betul Nah sekali, ini Bang. kan kita nih dari Cirebon nih, pasti Ya, kan lu nggak asing nih dengan kata-kata yang sering banget kita dengar kayak nasi jamblang, tahu gejrot, empal gentong, docang, dan lain-lain. Ya toh? iya Ya. betul sekali, Bang. Nah, itu kan bagian dari nama-nama kuliner Kota Wali yang memang beraneka ragam dan pastinya kan enak-enak banget tuh rasanya. Betul. Tapi ada juga sih beberapa kuliner-kuliner yang memang gue juga nggak tahu namanya dan gue juga belum sempat nyobain tuh rasanya seperti apa. Karena kan emang banyak banget ya kuliner di Cirebon tuh bukan hanya 5 ataupun 6 tapi banyak banget dan memang gue juga nggak tahu. Nah, sekarang gue mau tanya gini, kira-kira eh, lu udah nyobain atau merasakan kuliner apa aja gitu loh, Bro? Atau yang sering banget deh, yang sering banget lu rasain tuh, yang sering banget lu makan apa? Kuliner apa di Cirebon tuh? Eh, kalau yang sering gua rasain itu tahu gejrot, Bang. Hmm, Karena tahu gejrot termasuk makanan khas Cirebon yang lebih banyak digemari oleh masyarakat Cirebon. kenapa tuh? Karena rasanya yang unik dan harga yang sangat terjangkau. Iya sih emang ya, harganya juga nggak terlalu mahal-mahal Iya, banget kan benar. bahkan kita nyari penjualnya itu gampang karena banyak yang keliling. Oh iya, yang di Bopong tuh. Tahu, tahu. Dan itu juga kan kenapa bisa digemari, maksudnya tuh lebih digemari masyarakat dan mudah ditemukan kayaknya emang tahu gejrot kan kita juga tahu dia tuh sejenis makanan yang memang nggak masuk di kategori makanan berat gitu ya bro ya. Iya, Jadi kan lebih banyak ditemui kayak kalau misalkan di sini yang lagi viral kayak tahu bulat gitu. Kan oh yang beda keliling kan bang. ya. Iya, Ya, jadi mungkin itu men alasannya kenapa ya tahu gejrot tuh lebih banyak digemari dan lebih banyak ditemukan iya, begitu. Tapi kayaknya rasanya juga unik juga sih tahu gejrot. emang unik bang. Tapi tahu gejrot yang dijumpai gua di kota lain selain dari asalnya itu beda bang rasanya. Oh iya iya. Kan di sini juga banyak yang jual tahu gejrot nih. Nah, Iya, kebetulan nih kita ngerantau di sama juga nih Kota Bekasi, lebih spesifikasinya tuh di Cikarang. Nah, di sini betul. pun ada emang yang jual tahu gejrot, cuma rasanya emang beda kayak kita makan tahu gejrot tuh di Cirebon gitu ya. Oh ya mungkin bumbunya beda kali ya. Iya, racikan tangannya atau lupa baca bismillah. Tapi emang nggak tahu kenapa bukan hanya tahu gejrot aja sih kalau misalkan feeling gue, Bro. Misalkan di sini ada yang ngejual empal gentong nih, misal ya. Ya, Itu rasanya pun akan beda gitu loh. Ketikanya kita makan empal betul. gentong yang di sini sama makan empal gentong yang memang ketika kita lagi pulang kampung gitu Pulang loh. kampung.
Jadi kayak ada itu mitos tuh kayaknya tuh men. Dan nanti tuh kayaknya harus kita obrolin lagi tentang mitos tuh men. Bisa, bisa, bisa. Jadi itu makanan yang memang membuat Bang Ega ini ngena banget ya. Ngena banget. Karena juga mudah banget ditemui. Tapi kalau di Cirebon ya, kan di sini meskipun kalau di sini jarang men. Paling di tempat-tempat kayak pasar malam ada yang Iya, jualan. Kalau di Cirebon emang banyak tuh yang keliling-keliling nggak pakai gerobak pakai sepeda ada yang diteng-teng pakai pundak pikulan, tuh, yang pundak. dipikulan tuh ada. Itu tahu gejrot. Nah, cuma gini nih, kan kita bisa dibilang kan anak daerah yang merantau nih ya bro ya. Iya, Tapi kan kita pun jarang pulang, ya kan? Nggak maksudnya tuh betul. nggak, paling kalau misalnya pulang kampung kalau misalnya kita ada libur panjang gitu kan. Iya, Jatuhnya kan kayak gitu, nggak yang setiap minggu kita bakal balik ah gitu kan enggak nih. Di momen-momen tertentu aja kan kita kayak pulang kampung lama. Nah, gue tuh pengen tanya nih, ada nggak sih satu makanan yang membuat lu tuh merasa kangen atau lebih kangen pengen pulang gitu. Jadi gara-gara makan itu atau kepikiran makanan itu yang membuat rasa kangen lu tuh nambah pengen pulang kampung. Nah, ada nggak tuh makanan yang kayak gitu tuh? Makanannya Cirebon yang kayak gitu ada nggak? ada Bang, ada. Ya, salah satunya nasi jamblang. Oh iya men, bener men. Itu karena nasi jamblang tuh jarang banget di sini. Mm, Bukan jarang lagi, emang nggak kayaknya ada. nggak ada sih. Iya, Iya bener-bener nasi jamblang. Gue juga sama tuh. Kalau misalkan pengen pulang kampung terus memang waktu yang memang tidak berkenan untuk pulang kampung, ketika kepikiran nasi jamblang, terus ada lagi satu lagi, docang. goceng. Docang tuh membuat gairah ingin pulang kampung itu bertambah. Iya, Jadi rasa kangennya tuh bertambah kalau misalnya gue lagi keingatan docang. Nah, kalau lu kan nasi jamblang nih. Tapi ketikanya lu pulang, lu kan pengen banget makan nasi jamblang. Lu pulang di Cirebon, lu langsung datang ke tukang jualan nasi jamblangnya gak? langsung. Buset. Iya, langsung itu. Ya, kalaupun udah tutup, tunggu besok Oh, lah. nggak diketok-ketok. Assalamualaikum. Enggak. Itu nasi jamblangnya di mana? Biasanya kalau gua beli yang di lampu merah pleret itu, Bang. Oh, yang di pinggir jalan ya? Iya, pinggir Yang di jalan. trotoar-trotoar tuh. Trotoar-trotoar itu. Asik. Nah, kalau gue kalau nasi jamblang itu paling kalau misalkan gue lagi pengen nasi jamblang pulang ke Cirebon belinya yang di pelabuhan. Oh, di pelabuhan. Sebelahnya dulu tuh Taman Adi Irma Suryani, sekarang karena ganti apa Citraland nih kalau nggak salah. Citraland. Heeh, nah itu tuh di sebelahnya tuh ada tuh di pelabuhan samping gerbang masuknya pelabuhan. Itu nggak tahu kenapa ya. Meskipun nasi jamblang kan di sana banyak banget yang jual nasi Iya, jamblang, Bro. Bukan hanya yang di Pleret, bukan hanya yang di pelabuhan itu doang. Tapi rasanya aneh kalau enak aja gitu rasanya kalau yang di pelabuhan tuh. Nah, itu kalau nasi jamblang, kalau docang biasanya gue yang di Gunung Jati. Di depan iya, rumah mertua tuh ada tuh yang jualan tuh. Wih, enak banget itu docangnya. Asik gitu. Jadi ternyata memang Bang Ego juga ada rasa ingin pulang atau rasa kangen yang didorong oleh satu makanan yang ingin lu makan ketika di sini lu sulit untuk menemukan itu ya bro ya. betul sekali, Bang. Jadi kangennya nambah kalau lagi kepikiran, Kangennya aduh anjing gue nambah. pengen makan ini di sini nggak ada nih, dan adanya di Cirebon doang. Nah, boleh boleh. Nah, kan tadi kan lu bilang kan masalah apa tuh? Masalah lagi kayak apa mbak masalah. Tadi kan ngomong tahu gejrot nih. Tapi kira-kira lu tahu nggak kenapa sih kok bisa dinamain tahu gejrot? Menurut referensi yang gua dapat dari orang tua zaman dulu nih, Bang. Itu orang tua zaman dulunya diajak ngopi apa gimana nih? Gimana gimana gimana? Iya, katanya tahu gejrot ini muncul dari kebiasaan penjual tahu yang memberikan air gula merah dalam sebuah botol. Hmm, Gitu. botolnya botol Orson lagi ya? Iya, Dia botol kecap. Nah, setelah itu air disiram di atas makanan karena terdengar bunyi jrot-jrot, maka dari itu dinamakan tahu gejrot. itu bunyi jerot-jerotnya bunyi air yang ditumpahin apa lagi nguleknya? Air yang ditumpahin. Oh, jerot jerot. Tapi kayaknya kalau di era sekarang udah ganti tuh. Udah nggak ada.
Udah ganti nama Jawa jadi Cerot kali ya? Ya, astaga. Jadi itu referensi yang lu dapat nih, yang Iya, referensi yang Mbak Ega dapat tentang kenapa sih kok namanya Toge Jerot tuh gara-garanya itu kali ya. gara-garanya Jadi itu. orang tua zaman dulu tuh bilang kalau misalkan eh, ada orang yang numpahin atau menguncurkan ya, nguncurin air di makanan, bunyi airnya itu ketika dikucurkan jerot jerot gitu ya. Iya, Jadi namanya Toge Jerot tahu gitu loh. Oh, gejrot. gitu simpel itu ternyata. Nah, itu tentang Toge Jerot tuh, Bro. Dan buat misalkan nih kawan-kawan yang lagi mendengarkan nih, ya semoga yang mendengarkan ini pun berasal dari kota yang sama. Ketika kita ngobrol kayak gini nih bro, terus tiba-tiba mereka yang lagi ngedengerin tuh, oh iya nih, gue juga pengen nih nasi jamblang nih, empal gentong, tahu gejrot. Nah terus ada rasa pengen pulang, ayo ya buruan pulang lah, sebelum tutup ntar tahu gejrot. Terus kan lu udah berapa lama nih di Bekasi nih, di Cikarang lu udah berapa lama nih? Kurang lebih 10 tahun, Bang. Lumayan lama ya. Iya. Selama 10 tahun lu tinggal di tempat orang atau di kota orang ya. Lu pernah nggak terbesit di otak lu tuh pengen nyoba buka usaha gitu loh kuliner khas Cirebon? Ya siapa tahu kan ya, siapa Iya, tahu iya, aja iya, gitu iya. kan kita buka ataupun lu ada niat pengen buka terus laku gitu. Nah, Iya. sempat nggak kepikiran di otak lu kayak gitu? Sempet dan pengen malah, Bang. Nah, kalau misalkan iya, apa yang pengen lu jual tuh kuliner khas Cirebon apa tuh ya di sini? Pengennya sih empal gentong kali ya. Empal gentong karena empal gentong kan bukan rahasia umum lagi, terbuat juga dari daging jadi hampir semua kalangan dari kota lain juga suka. Oh, jadi paling eh, pandangan lu kalau misalnya lu pengen buka kuliner khas Cirebon di sini tuh empal gentong Empal ya. gentong Dan kayaknya empal gentong tuh lebih masuk lebih di masuk ya mulut ke ke semua orang gitu semua ya. orang. Karena empal gentong emang komposisinya tuh daging gitu ya. Daging. Dan kalaupun iya tahu gejrot kadang-kadang juga kan kalau tahu gejrot rasanya agak asam-asam gitu ya. Kayak agak Betul. asam-asamnya dan siapa tahu orang juga nggak senang di asam ya. Itu. Iya, benar-benar benar. Nah, kalau gua ada sih kepikiran ya pengen buka kuliner khas Cirebon di sini. Cuma Apa? apa ya? Apa itu, Bang? Iya, bingung gua apa ya? Semuanya kali ya. Jadi ntar gue bikin stand booth nih, satu standnya docang, satu lagi standnya nasi jamblang, ada semua. Karena gini, eh, pasti kan di sini juga ada komunitas-komunitas bro, kayak komunitas Betul. motor, kayak anak eh, Cirebon gitu kan, iya, kan ada juga. Jadi kayaknya peluang untuk buka usaha kuliner khas Cirebon ya agak ketolong dengan iya, adanya komunitas-komunitas tersebut. Ya kita ajak nongkrong aja kawan-kawan kita yang masuk dalam komunitas itu untuk betul. makan di tempat kita gitu kan bro ya. Iya, iya, Udah lu lihat YouTube aja orang lagi ASMR makan tahu gejrot gitu loh. betul, betul. Kalau bisa bikin yang eh, komunitas lah, komunitas dalam arti komunitas kita ya kalau bisa bikin usaha sendiri di sini. Jadi Oh, kayak semacam urunan lah gitu. urunan tuh kalau di bahasa sininya kolekan ya, Ya, kolektif, kolektif. kolekan kolektif. Jadi biar orang-orang merantau yang khususnya dari daerah Cirebon juga nggak harus pulang ke sana. Oh gitu, iya tuh, gue salah gue nanyanya. Jadi harapan lu untuk melestarikan ya. Melestarikan. Kok gue belibet anjir. Jadi gitu tuh. Wah, iya bener tuh ada solusi tuh. Jadi kalau misalnya kawan-kawan nih, sobat santuy yang sedang mendengarkan nih memang mereka ataupun kawan-kawan nih merasa, ih gue dari Cirebon nih dan kawan-kawan gue juga banyak di sini gitu loh orang-orang Cirebon. Cobalah gitu loh diajak ngopi, rangkul, siapa tahu bisa urunan kan ya. Dan buka usaha kecil-kecilan aja gitu ya bro ya. Jadi Betul. ketikanya ada kawan-kawan lain yang rindu akan kuliner khas Cirebon, tidak harus dia untuk pulang kampung ataupun memang momennya lagi nggak bisa untuk pulang kampung, jadi ada tempat di mana mereka melampiaskan rindunya mereka, kangennya mereka dengan kuliner-kuliner Cibandung dengan datang di tempat yang kalian buat atau kalian ciptakan itu sendiri. Oke, nah itu tuh salah satu cara untuk melestarikan budaya atau keanekaragaman kuliner yang ada di Kota Cirebon ini.
agar dan supaya ketika kita ada di tempat lain pun kita bisa merasakannya. Betul sekali, Bang. Nah, udah kali ya ngomonginnya tentang kuliner ya. Tapi mungkin ntar kita masih banyak nih, bukan masih banyak. Jadi kayaknya masih ada beberapa hal lagi yang perlu diperbincangkan tentang Kota Wali nih ya kayaknya ya. Jadi Banyak bukan banget, hanya Bang. sekedar kuliner doang, Bro, gitu loh. Bukan. Karena kan wisata Cirebon kita baru ngobrol tentang Kota Cirebon loh. Belum kota-kota kawan kita yang lain, kayak Iya, contoh di Semarang, di mana gitu kan. Mereka kan punya keunikan dan keanekaragaman budayanya masing-masing. betul. Ini aja kayak kalau misalnya kita ngobrol panjang lebar tentang kota Cirebon, keunikan, keanekaragaman, budaya, adat, wah pokoknya panjang ini. Bisa Panjang. berjam-jam. Nah untuk kesempatan ini mungkin lu sama gue ngobrol tentang kuliner Kota Wali aja kali ya. Nah next time nih episode selanjutnya di indahnya budaya kami, kayaknya gue bakal ngajak Bang Ega lagi untuk ngobrol. Tapi tetap dalam ruang lingkup kota Cirebon dulu ya bro ya, karena kita Betul. bukan dari mana-mana kan. Siap, siap. Dan kita pun akan berbincang tentang enaknya apa nih? Eh, religi kali ya? Apa Wah, belum? sedap religi. Enggak. Kayaknya Enggak. bukan religi. Lebih ke wisata religi gitu ya. Ya, wisata religi. Kalau religi, gue Terlalu nggak, dalam kali. religi banget. Terlalu dalam. Wisata Wisata religi. religi. Iya. Bisa tuh. Nah, kalau misalkan kawan-kawan tertarik dengan nanti pembahasan kita di wisata religi selanjutnya, pantengin terus podcast santuy, khususnya di episode indahnya budaya kami. Mungkin cukup di sini obrolan kita di kalau sekarang nih sore hari nih. Sekarang kita nih lagi ngopi di sore hari. Siapa tahu dengan obrolan kita bisa menambah rasa rindu kalian pendengar sobat santuy ini, khususnya kalian-kalian yang memang stay di Cirebon untuk pulang kampung ya. Nggak, jadi kalau misalkan iya nih gue gara-gara denger obrolan Bang Ega sama Bang Agres nih jadi gue pengen makan ini, udah pulang aja nggak apa-apa deh. Oke, gue Agres dan kawan gue Ega. pamit undur diri. See you next time and thank you so much. Bye bye. Bye.